Suaranya kecil deh. Ya tadi kalau ada yang nanya berapa ukuran batasan jaraknya, itu kan ada ikhtilaf ulama. Yang umum jumhurnya itu jarak 80 kiloan. Ada juga yang menghitung kadar bagaimana waktu yang akan ditempuh. Itulah panjangnya kalau dijelaskan lebih jauh lagi kan. Jadinya room room war-nya nggak jadi, jadinya room bahas fikih gitu. Lanjut Pak De, gas. Aku udah siap parkun tadi udah izin. Aduh, Mak. Lanjut. Itu nggak apa-apa Pak De, aman, nggak apa-apa, itu aman, pelanggaran biasa, aman. Ini disambut dulu nih Kusairi. Halo Kusairi, selamat pagi, assalamualaikum kaum muslim. Waalaikumsalam, selamat pagi. Selamat pagi muslim bang ya. Dari mana bang? Dari Jambi. Oh Jambi. Ya. Tangga bang, saya di Riau. Oh dari Riau. Ya. Apa kabar di Riau? Alhamdulillah. Kecil suaranya. Kalau gitu, Wade sambil nunggu di bawah typing Oten. Ini kan kita mau sholat, katanya mau berdoa kok ribet amat, ribet banget. Ya kita yang ribet itu manusia nggak masalah. Lu punya Tuhan ribet banget harus mati dulu. Gitu. Lu sama Tuhan yang ribet. Ribet Ustadz. Di perjanjian lama nebus dosa pakai tai sapi dibakar selesai urusan. Giliran Tuhan Kristen mau nebus dosa harus mati. Ya kan harus lewat lubang kencing dulu, gede, dibunuh. Nah, baru bisa nebus dosa. Padahal di perjanjian lama bakar tai sapi selesai. Nah, apakah ribet tuh? Wih, ribet kan? Keluaran 29 atau 14 tuh. Tetapi daging lembu jantan itu, kulit dan kotorannya, haruslah kamu bakar habis di luar perkemahanmu. Itulah korban penghapus dosa. Selesai toh? Dosa dihapus dengan bakar tai sapi sama kulitnya. Nah ya, giliran di perjanjian baru, harus lewat lubang kencing dulu. Ya kan? Ditetein dulu. Gede. Baru dibunuh. Nebus dosa. Ribet bos, ribet. Kalau di Islam nebus dosa gampang. Melakukan perbuatan baik, buang duri di jalan, dan menghapus dosa. Ya kan, puasa, menghapus dosa. Sholat, menghapus dosa. Berwudu, menghapus dosa. Sedekah, menghapus dosa. Gampang banget. Aduh, Pak De suaranya kecil banget. Kecil ya? Iya, kecil beneran serius. Ini Eka. Waduh, kepijit kayaknya dia. Saya keluarkan. Saya turunin, dibuka mute-nya. Udah kadung diturunin. Ya, yang Kristen silakan naik lagi. Yang Muslim ditahan dulu ya, yang Muslim. Mestinya kan buka dulu baru turunin, akang masalah. Buka dulu baru. Dia penasaran pengen naik terus. Jangan nanya Islam ya, jangan nanya Islam ya. Nanti dimarahin sama teman-teman yang di bawah. Nanya tentang kita aja, nggak usah tentang Islam. Ayo Eka mau apa? Eka. Ih kabur. Disuruh naikin, disuruh tanya tentang kita malah kabur. Kalau sekarang gimana tes? Betul juga? Itu dari kabel atau dari soundcard? Baru. Tes. Nggak dengar tes. Gimana? Udah. Tes. Dah. Udah. Udah lanjut. Udah aman itu.
Nggak ada suara ini. Halo, Oli Bridal. Saya balas WA. Tes. Kalau sekarang gimana? Gak pakai soundcard nih? Ada. Enggak Pak De, lanjut. Iya, ini gak pakai soundcard. Nah, lebih aman malah. Lebih aman ya? Entah mungkin HP-nya itu kan nggak ada colokannya headset. Jadi mungkin agak error. Mana nih nggak ada hotelnya saya naik nih. Jarang-jarang lo bisa ketemu saya. Ayo Ten, naik Ten. Agama mana yang ribet? Ayo Ten, sini Ten. Gak ada hotelnya. Close cam dulu lah. Belum. Biasanya oten itu jam segini loh, penuh loh. Kayak kemarin kan Pak De suka lihat kan ya, kalau jam segini. Kalau jam segini biasanya saya tidur. Oh. Ini tumben saya baru bangun nih. Habis dibubukin sama Kores. Masalahnya bingung, Pak De gini. Kalau ada OTN naik ke atas gitu ya satu. Terus jawabannya nggak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh netizen. Turunin. Gak ada ilmu, turunin. Padahal nyari hotel susah kan. Gini, kalau nggak ada ilmu, turunin, nggak ada ilmu ngapain bawa tuh, turunin. Naik lagi penghujat, turunin itu penghujat. Ngapain dinaikin penghujat, turunin. Ada lagi yang sabar. Woi, diskusi yang bener, santai gitu, sabar. Terus aja gitu ya. Jadi ingat kisah Lukman. Orang naik keledai duanya diomongin. Naik keledai anaknya, bapaknya jalan diomongin. Bapaknya yang naik, anak yang jalan diomongin. Nggak ada yang naik dua-duanya juga diomongin. Ya itulah hidup. Ya. Itulah hidup. Ya kalau soal komentar itu orang stroke lebih pandai main bola daripada yang main. Iya, komentator emang lebih pada pintar. Tangannya udah sengklek, jalan pun susah, katanya goblok kayak gitu Ya, aja gak bisa tendang gitu. Sekalinya nggak ada oten gini komennya. Sekalinya nggak ada oten, naikin dong otennya katanya. Loh, Bang Zuma malah bikin judul apa? Judul saya dibikin. Agama mana yang ribet katanya. Kayaknya mau naik deh itu pagi Zuma. Ada di bawah. Semalam Iya. tidur. Tapi nyimak terus, YouTube-nya live terus. Udah 7 jam ya. Naikin oten. Nah, sekali naik oten, turunin, gak ada ilmu. Tidur, belum pada tidur ya Allah. Aku baru bangun, Bun. Tidur. Tidur jam 3 tadi. Kalau orang ngobrol cari oten dong, ya kan? Kita ngobrol nggak ada oten, cari oten dong. Mana diskusinya ini? Ada oten. Aduh, turunin gak ada ilmu. Ini aja dulu lah, yang cantik-cantik saya naikin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuh kan, sekalinya ada yang naik cantik langsung open cam, pagi guys. semua. Pas hidung udah dioperasi plastik lagi jadi mancung. Ya, Kak Cut Ida. Iya. Apa yang mau disampaikan?
Cuti dah. Mau Iya, tanya atau mau apa? Enggak, saya ingin bergabung sama room ini. Oh, boleh. Salam kenal Kak ya. Ya, salam kenal juga. Dari Aceh ya? Iya, dari Aceh. Ini Aceh, dari Pak. mana semua? Aceh Pat. Hah? Aceh Pat. Aceh Timur. Oh, Aceh Timur. Salam kenal, Bu. Jadi keinget tadi saya diskusi tema, Akang kurang ajar temanya. Iya, ini Aceh Pak. Aceh mana nih? Gak ada yang dari Aceh nih Kak. Oh, Itu Ali versus Ustadz- dokter katanya. Ustadz Alif dari Lampung, saya Riau, Kian Santang Jakarta, Bunda Rama Makassar, Kang Dito. Mana di NTT ya? Jawa Timur. semua ya. Iya, Ardiansah Jawa Timur, Kores Jakarta. Tuh. Ini dari yang baru, Aceh. yang Aceh baru datang Timur ini. Makassar. Kalau aku Assalamualaikum Aceh Hai. Timur. Oh, Aceh Timur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah, Burunda jumpa yang lagi kita di paling malam ganteng ini. di antaranya di atas. Lanjut. Berdosa sudah kita ini. Adakah onde-onde? Onde-ondenya belum. Tadi udah dimakan sama Bang Kores. Sama Ustadz Alif. Nah, mau nggak tahu kenapa orang Belanda itu kabur dari Makassar? Kenapa tuh Gurunda? Mau. Gara-gara onde-onde. Onde-onde. Waduh. Iya. Kenapa bisa? Belandanya pusing. Ini gula merahnya masuk lewat mana? Kok bisa ada di tengah gitu loh? Nggak ada lubangnya katanya. Ini naruh apa wijennya gimana gitu kan? Pasang kelapanya kok satu-satu rapi kayak gini, gimana cara susunnya dan siapa yang sabar gitu pasang? Ah udah ribet orang Makassar, balik ah katanya. Ribet pasang kelapanya ini, susah ini kata pasangnya. Mending pulang, gak bakal menang lawan orang Bugis Makassar. Pulang mereka. Begitu teman-teman. Lanjut, cari pasien. Nggak terlalu lucu Ji ya. Enggak terlalu lucu katanya. Tega kali Bunda Rama. Memang bukan untuk melucu, Bun. Supaya orang-orang pada tertawa aja sih. Itu ada yang nanya berapa kali Pak Desuki Pekanbarunya mana? Saya mau males ngomong nanti dibilang Syiah. Padahal Syiah. Syiah Bang, Syiah. Siap. Syiah itu artinya orang suci, orang soleh. Nah, Syiah. Ya, teman-teman Gurunda kalau pulang kampung ke tempat mendiang istrinya dibilang Akang loh. Halo Akang Jumat, ya beneran loh. Pulang kampung kan ke Bandung. Bukan abang. Bener. Tapi yang paling apes itu orang Jawa nikah sama Batak. Orang laki-laki Jawa nikah sama Batak itu waduh langsung turun derajatnya. Jangan salah paham ya. Karena kalau di Jawa dia dipanggil Mas. Datang ke Batak dipanggil tulang. Hancur kan dari Mas jadi tulang kan. Allahu Akbar. Ayo teman-teman Kristen, sini naik kalau mau diskusi ya. Banyak banget semalam tuh ngantri. Pada kabur tapi nggak ada yang di-kick satupun. Udah pancing ahi cuma biar apa? Biar naik. Takut dengar suara saya. Pancing itu kan judul YouTube-nya tadi agama mana yang ribet tuh tadi tuh. Nah itu main kan. Agak mama yang ribet. Iya tadi ada notif kan. Oh iya dari punya YouTube Sulkifli 15 ya.
Ada notif tadi. Agama mana yang ribet katanya. Silakan teman-teman Oten naik. Malas naik Om. Kenapa? Ada Pak Desugi. Kenapa rupanya Pak Desugi? Takut sama dia? Enggak Om. Terus? Dia lebih paham Bible daripada pendetaku. Takut naik. Nah, itu alasannya. Gimana dong? Ya udah, saya close camp biar nggak takut. Ya biarin Bawah aja. padahal banyak itu Oten. Suka lihat ikan pun. Lihat ikan. Untuk relaksasi. Iya. Betul. Kalau bulan-bulan kemarin Gurunda menyiapkan 22 akun. Kalau sekarang setengah akun juga aman guys. Dikit-dikit keripot, dikit-dikit keripot. Sekarang aman, alhamdulillah. Apa saya dibilang kecil? Tapi rawit katanya. Sembarangan saya kecil. Woi. Lanjut Ahi. Saya bikin kopi campur teh dulu ya. Siap. Ya nanti kalau ada Oten biar ku makan dulu. Naikin kan santang kalau ada. Kalau ada sih, kalau nggak ada ya udah. Ngobrol Di aja bawah kita. sebenarnya banyak Pak De. Cuma mereka belum berani naik. Makanya saya bilang bikin tema ini. Oten sekte ribet. Bukan agama sebenarnya Oten itu Pak De. Iya sih. Kalau mau Otennya naik, judulnya itu yang agak-agak serem gitu. Misalnya Karisteng itu sesat. Tanda tanya sih. Jangan santai-santai. Ini. Bang Yepa, naik Bang Yepa. Kita ngobrol santai Bang Yepa. Naik sini. Jangan takut Bang. Kita baik-baik kok. Yang Muslim jangan dulu naik ya, nanti dulu ya teman-teman biar ada diskusi. Kalau nggak ada diskusi kasihan orang-orang kan beli kuota buat nonton ya. Ini Yuandra Muslim kayaknya. Bang Kembar Yepa naik sini Bang. Naik sini. Kita diskusi. Kita diskusi sampai hari Natal kedua. Ayo. Ayo teman-teman Kristen, yang Muslim jangan dulu naik dong ya. Saya susah nyarinya ini, scrollnya nih. Ayo Pak Yepa naik sini dong. Kita diskusi aja santai, diskusi santai. Jangan takut Bang. Yuk Pak Kembar Yepa. Biasanya berani naik. Ilmunya bagus loh Pak Kembar Yepa ini. Keren dia menguasai Bible Pak De. Mantap. Naik dong. Naik sini Pak Yepa. Pak Yepa kan pakar Bible, saya udah jambak itu. Berapa kali jambak, nggak mau naik Pak Yepa. Masa pakar Bible nggak bisa? Ayo kalian bertanya aja kalian ya. Kalian bertanya aja. Tapi kalau Pak Yepa dia nggak mau bertanya, dia pengennya ditanya. Ya udah biar saya tanya nanti, naiklah. Tanya aja kok gampang. Daripada ditanya harus ribet nyari dalil kan.
Banyak itu di bawah padahal itu nggak berani naik. Dijambakin nggak mau. Itu ada yang baru nongol Kristen itu, saya beberapa hari saya amatin itu si siapa, Kusnadi. Yang Maguro itu loh, Maguro. Itu Kusnadi itu. Oh, si Satria Injil. Kusnadi, oh iya betul, Satria Injil. Iya betul itu. Maguro itu makhluk gua hero itu singkatan itu. Dulu waktu di WA dia nyebut Maguro, saya nyebut Maklor. Makhluk berkolor. Dedek Sukron. King Live, selamat pagi, assalamualaikum kalau muslim. King Live, dibuka mute-nya. King Live. Mana nih King Live ini? King Lab. Turunin aja dia. Ayo teman-teman Kristen dulu ya yang minta naik ya. BST, selamat pagi, assalamualaikum kalau muslim. BST, halo. Halo BST. Bang jangan ada musik, bang. Jangan ribet lah bang kalau mau naik. Aduh. Ribet kayak gitu. Bang Yepa kenapa nggak mau naik bang? Ini bentar Kang, kalau gitu aku pakai cara ya biar mereka pada naik. Jadi Akang jaga di situ, saya dorong dari bawah ya, biar ke atas naik. Emang nggak ada otenya. Halo Makanya Indah. Disair. Nanti aja kalau ada naik satu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku parkun dulu ya. Nah, ini nanya aja. Nanya apa? Yesus Kristus itu pernah menikah nggak? Soalnya dia kan manusia punya nafsu. Apalagi dia punya jenis kelamin. Apakah dia pernah menikah atau tidak? Soalnya oten banyaknya nyinyir tentang Nabi Muhammad poligami. Ya, memang kalau tertulis secara jelas di dalam Bible itu tidak ada Yesus menikah. Tapi kalau kita lihat dari ciri-cirinya, itu kayaknya kok menikah gitu kan. Contohnya kalau kita lihat misalnya di dalam Yohanes 13 ayat 22, 23. Itu ada murid yang dikasih Yesus yang bersandar di dadanya. Nah, tidak mungkin dong laki-laki bersandar di dada laki-laki. Emangnya letoy, kan nggak mungkin. Nah, yang mungkin itu perempuan yang bersandar di dada. Nah, kalau perempuan, apakah bisa perempuan dewasa bersandar di laki-laki dewasa kalau bukan muhrimnya? Tentu nggak bisa. Harus istrinya baru bisa. Karena Yahudi itu ketat. Ya, sama seperti Islam Yahudi itu. Sangat ketat dalam menjaga antara laki-laki dan perempuan itu. Kita orang muslim pun dilarang bersentuhan dengan wanita yang bukan muhrim kita kan. Demikian juga Yahudi nggak boleh. Apalagi sampai nyiumin kaki kayak gitu nggak ada itu dalam tradisi Yahudi, nggak ada itu. Itu tradisi pernikahan. Jadi kalau dilihat dari tanda-tandanya itu ada, cuma kalau tertulis nggak ada. Nah kalau di Al-Quran gimana? Kalau di Al-Quran jelas sekali bahwa setiap Rasul itu mempunyai pasangan atau istri. Begitu Kak. Oh iya ya. Ya. Terus ada kan di dalam Bibelnya itu bahwa Yesus itu melihat muridnya Maria Magdalena. Enggak. Ada ya? Enggak. Itu ngawur itu. Enggak. Oh iya. Saya nggak pernah pakai kayak gitu, nggak pernah. Saya pakai kalau orang Kristen itu misalnya dia nekat menggunakan data palsu. Nah,
Biasanya saya kalau pakai data palsu ya juga bisa. Nih, pakai ini. Ya, seperti itu. Tapi kalau nggak ada yang ngotot pakai data palsu, saya pun enggak gitu. Hanya untuk membalas saja. Begitu. Isi Bible 28 palsu Pak D. Iya, itu enggak. Saya itu jujur, kalau enggak ya enggak, kalau ada gitu. Ngapain kita harus melintir-melintir kitabnya orang kan? Enggak perlu. Sedangkan tertulis jelas kita sampaikan aja mereka tolak kok. Apalagi kita pelintir-pelintir. Kita beda dengan mereka ya. Mereka suka melintir hadis, melintir ayat Quran. Kita Muslim enggak. Sampaikan aja apa adanya. Mau diterima syukur, enggak masalah gitu. Begitu kaidah ya. Amsal 7:16. 19. Kita memuaskan birahi. Oh, itu Yesus yang memuaskan atau siapa ya? Bukan, itu semacam sindiran sebenarnya itu. Gitu ya. Iya. Terima kasih, Pak. Iya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman Muslim kalau mau bertanya, jangan menggiring kita ke ranah monolog ya teman-teman ya. Banyak kejadian-kejadian yang monolog itu langsung diciduk. Jadi saya mohon, jangan menggiring kita ke ranah monolog. Utamakan yang Kristen dulu ya, yang naik ya. Biar ada diskusi teman-teman ya. Halo Legend. Legend, selamat pagi. Assalamualaikum. Kena pencet kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh. Kena pencet bang, turunkan aja bang. Iya bang, iya bang. Ratu Mustika, halo. Malah Ratu Mustika yang turun. Ayo Ten, silakan Ten. Mau nanya apa Ten? Naik Ten. PTI Lovers. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum kalau Muslim. Malah ke-mute, Bang. Oke, selamat pagi. Assalamualaikum kalau Muslim. Dedek Belia, syukron ya. Kok pada turun semua? Dedek Belia ini katanya itu dia mu'alaf. Masya Allah. Si Akang juga bilang Belia, Bela bukan Belia. Bela. Salah. Anak agam. Tapi semalam Ustadz Alif seru debat sama Bu Dokter, Masya Allah seru itu. Astagfirullahaladzim, saya jemput nama. Halo Anek, selamat pagi. Assalamualaikum kalau Muslim Anek. Waalaikumsalam. Saya tuh lagi istirahat juga dengar sesuatu yang tidak pas di telinga itu suka gatel pengen ngomong loh. Ya, ada yang mau ditanyakan? Mumpung ada Ustadz Talib nih yang mau nanya Islam, silakan. Pak Kambar ya Pak, naik aja kita diskusi santai ya. Diskusi santai. Edis mana berani naik kalau ada saya. Bentar Pak Dek, saya mantan Katolik, tapi saya ingin syahadat lagi, boleh tak? Boleh, sini naik. Ya, ada apa ingin syahadat lagi? Sini bukannya naik. Setiap sholat kita syahadat. Dia nggak paham, belum belajar memperdalam. Naik, Kak, silakan Kak. Kak apa Abang? Betty Monte, selamat pagi. Itu Kristen itu ngapain diturunin? Enggak, dia turun sendiri, nggak ada yang nurunin. Nggak ada. Dari tadi nggak ada yang nurunin, Pak Dek.
Monte itu biasanya Kristen. Saya kalau yang paling seneng itu kalau ada Kristen bertanya gini, apa mukjizat Nabi Muhammad? Wah, paling seneng aku jawab itu. Mukjizat Nabi Muhammad itu paling hebat kawan-kawan. Kalau Musa itu mengalahkan Fir'aun, kalau Yesus ngalahin penyakit, Nabi Muhammad ngalahin Tuhan. Oh, Tuhannya Kristen kalah sama Nabi Muhammad, apa enggak keren tuh? Itu mukjizatnya Nabi Muhammad tuh. HRLSY. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum kalau muslim. Halo. Kalau lagi ribet di rumah jangan naik. Aduh. Diturunin Kang. Ribet. Ada dalil nyata. Dia gampang toh. Nabi Muhammad itu, ya kan, ini kita lihat dari sisi keberhasilannya. Nabi Muhammad itu ratusan ribu orang yang diislamkan. Sementara Yesus satu orang pun gak ada yang dibaptis sama dia. Kok ratusan ribu, bukannya jutaan, miliaran malah? Ratusan lah, zaman Nabi Muhammad maksudnya itu. Zaman Nabi Muhammad itu ratusan ribu itu yang disahadatkan itu. Yesus satu orang pun gak ada yang dikristenkan. Yang dibaptis sama Yesus itu gak ada. Oh, dari situ berarti Nabi Muhammad lebih hebat dong. Ajaib dong. Bisa ngalahin Tuhan. Nah gitu. Libra, halo selamat pagi. Halo. Assalamualaikum Ya, Pak. Gurunda. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gurundanya lagi bikin kopi campur masaku. Nggak apa-apa, kalau dia dengar dari semalam nggak tahan lagi mau nyampein pesan ini. Apa itu? Semalam dengar Gurunda baca lantukan surat Al-Alaq tuh sampai nangis saya dengarnya. Masya Allah. Dari semalam sampai salam tuh kan. Masya Allah ya Bang ya. Kalau kita membaca ayat suci Al-Quran pasti akan meneteskan air mata atau terharu. Apalagi Gurunda yang bacanya Ustadz Alif ya. Ustadz Wafi. Coba Pak, kalau Bapak baca Amsal, yang nangis yang mana? Coba jawab. Yang bawah. Yang bawah yang nangis. Dari semalam nih Setia nemanin Akang Kian Santang nih. Makasih ya Pak. Iya. Tapi kalau di room ini saya harap ke teman-teman harus kuat mental. Kuat mental. Kalau nggak kuat mental, turunin, nggak ada ilmu. Turunin, ngehujat. Sekalinya nggak ada oten, naikin oten. Ya, ntar kalau Bang rumahnya ada monitor, sampai pesannya Bang. Ya, perbanyak lagi lantunan surat suci Al-Quran tuh. Insya Allah. Masya Allah. Siap, siap. Itu ada yang nanya yang bawah mana Ustaz Sugi? Yang bawah netizen maksud saya. Jangan yang aneh-aneh mikirnya ya. Yang bawah itu mana? Netizen. Itu kan di bawah dia. Izin turun Ustaz, guru-guru. Oh ya. Ya, Bang. Salam dari Padang. Ya, sama Bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan bercanda, jangan bercanda, kita harus serius. Kita harus serius terus. Iye. Selamat pagi Iye. 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 Atuh naon kita naik atuh aing aja dog mah ngomong. Ih, aing. Ustadz Sugi lagi pemanasan. Nah, Bang Kembar. Ini pasiennya Ustadz Alif ini. Bang Kembar, salam, selamat pagi. Ya, suara saya kecil sekali ya. Enggak, bagus. Aduh, Merot udah nggak ada lagi.
Udah bagus Pak, udah kedengeran. Apa yang kita akan diskusikan? Mumpung saya ada waktu, walaupun cuma mungkin setengah jam. Silakan Pak, apanya? Silakan. Enggak bisa, Pak De dia nggak bisa bertanya, dia ditanya. Ya. Oh, mau ditanya? Iya. Oh, gitu. Di dalam 1 Korintus 12 ayat 3, di situ dikatakan tidak seorang pun dapat mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan selain daripada Roh Kudus. Sementara saya lihat di dalam Markus 5 ayat 6 misalnya, ataupun di dalam Lukas 8 ayat 28, itu ada orang kerasukan iblis mengaku Yesus Tuhan. Bahkan di Markus 5 ayat 6 itu menyembahnya kan. Nah, pertanyaan saya, apakah Roh Kudus dan iblis ini sama? Nah, silakan Pak. Ya. 1 Korintus 12 ayat 3 itu bicara tentang mengutuk Yesus dan mengaku Yesus Tuhan. Tetapi satu roh. Beberapa karunia tapi satu roh. Jadi penjelasan di dalam 1 Korintus 12 ayat yang ketiga itu bicara tentang karunia. Ini apa sih miket nih? Silakan. Gimana Pak? Ya. Jadi penjelasan harus sesuai dengan konteks ayat cerita yang ada, ya toh Pak Sugi. Pada saat kita membedah satu ayat, maka itu harus dihubungkan dengan ayat sebelum dan ayat sesudahnya. Satu ayat itu tidak bisa lari sendiri Pak Sugi. Iya, saya tahu. Jadi dalam penjelasan yang dimaksud di dalam 1 Korintus 12 itu berbicara tentang rupa-rupa karunia. Tapi satu roh. Artinya di sini dalam penjelasan ini pengakuan sebagai dalam 12 ayat 3. Tidak ada seorang pun yang berkata oleh Roh Allah dapat berkata mundur. Tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Ya kan, di situ kan sangat jelas tuh. Betul. Berarti tidak ada yang lain kecuali Roh Kudus saja sehingga kita bisa mengakui Yesus itu Tuhan, kan gitu kan? Iya. Nah, itu dia. Jadi timbul pertanyaan, Pak. Sementara di Markus 5 ayat 6 itu orang kerasukan iblis mengaku Yesus Tuhan, bahkan nyembah. Betul. Nah, sekarang apakah Roh Kudus dan iblis itu sama? Tentunya berbeda. Nah, dalam tapi konteks di dalam Markus 5 ayat yang ke-6, di situ bagaimana? Saya baca aja dulu ayatnya. Markus 5 ayat yang ke-6. Markus 5 ayat 6. Ketika ia melihat Yesus dari jauh, berlarilah ia mendapatkan lalu menyembahnya. Di sini menyembahnya dan dengan keras ia berteriak, apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, anak Allah yang maha tinggi. Jadi dalam konteks Markus 5 dan Lukas 8, keyakinan kami Kristen Pak, iblis itu adalah malaikat yang jatuh, Lucifer dengan anak buahnya yang menjadi iblis. Jadi dia tahu akan keberadaan Yesus itu seperti apa. Itu bukan suatu bentuk pengakuan, tetapi pernyataan yang dia nyatakan tentang siapa Yesus. Dalam konteks 1 Korintus 12 itu bicara tentang pengakuan dari Roh Kudus, bukan hanya perkataan, tetapi pernyataan dari dasar hati yang paling dalam oleh kekuatan Roh dengan mujizat yang terjadi. Jangan menangis Pak ya Pak. Sabar, jangan ganggu lah. Lagi fokus ini. Tolong Pak. Pertanyaan sulit, hal yang saya jawab ini pertanyaan sulit. Dan saya mau biar Bang. Biar. Secara logika.
hormatilah guru kalian yang bertanya. Jadi udah ya? Ya, jadi di dalam 1 Korintus 12 ayat 3 itu adalah satu bentuk pengakuan pernyataan dari dasar hati yang menyatakan Yesus Kristus Tuhan. Itu Jadi kekuatan kuasa. Oke. Ya. Jadi di 1 Korintus itu hanya orang yang dipengaruhi Roh Kudus yang bisa mengaku Yesus Tuhan atau dibimbing oleh Roh Kudus yang mengaku Yesus Tuhan, kan begitu tuh. Intinya kan di situ. Berarti tidak ada yang lain yang bisa mempengaruhi seseorang itu ya menuhankan Yesus. Nggak ada pihak lain kalau kita lihat ayat itu. Tidak seorang pun mampu mengaku Yesus itu Tuhan selain daripada Roh Kudus. Selain daripada bimbingan Roh Kudus. Nah, ini ada orang yang dibimbing iblis. Ngaku Yesus Tuhan. Kan gitu tuh, misalnya gini nih, tidak ada seorang pun bisa sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus. Tapi kalau ada orang bisa sampai kepada Bapa tanpa melalui Yesus, berarti Yesus bohong. Kan begitu tuh. Ya sama seperti itu. Tidak seorang pun mampu mengaku Yesus Tuhan selain daripada Roh Kudus. Kalau ada yang lain yang mampu membuat seseorang mengaku Yesus Tuhan, berarti 1 Korintus 12 ayat 3 bohong. Atau sama, sosok ini ya Roh Kudus itu ya iblis sama atau gitu. Oke. Jadi sesuai dengan penjelasan saya tadi, Pak Sugi, di dalam cerita Lukas 8 ayat 28 itu bicara tentang seorang yang dirasuki oleh legion juta-juta iblis yang ada di dalamnya. Kemudian kenapa dia pada saat dia masih menjadi orang yang dirasuki iblis berkata, "Engkau yang Maha Kuasa," karena pada waktu itu iblis tahu tentang siapa Yesus. Jadi itu bukan pengakuan, tetapi mengetahui dan mengatakan siapa Yesus itu. Dan mereka sementara dalam ancaman, Yesus itu berkuasa. Jadi mereka bisa dilemparkan ke lubang yang tidak terduga dalamnya. Padahalnya waktunya belum tiba. Itu suatu permohonan. Jadi kan Yesus itu diusir. Masuk pribadi pada waktu itu. Dikeluarkan. Tetapi di dalam konteks penjelasan Rasul Paulus dalam 1 Korintus 12, di situ diceritakan tentang pengakuan secara iman dari dasar hati, bukan secara mulut. Kalau pengakuan hanya di mulut saja, banyak yang demikian, Pak. Banyak yang mengatakan pengikut Kristus, tetapi dalam hakikatnya kelakuannya bukan mengikut Kristus. Apa yang dijelaskan oleh Rasul Paulus itu bicara tentang pernyataan iman melalui kuasa Roh Kudus. Ya, gantian ya, Pak ya. Silakan sekarang giliran Pak De. Sekarang Pak De. Ya, silakan. Pak De, saya kasih tahu Ustadz Alip aja kemarin kalah debat sama Pak Yepa, apalagi Pak De. Ya, saya kan hanya menjelaskan iman saya, Bang Kiai. Iya. Kita hormati lah. Hadir di sini saya tidak mau bertanya tentang iman saudara karena iman saya kok saya imani iman saya. Kenapa saya harus bertanya tentang iman saudara gitu? Saya hanya sekedar menghormati dan saya tidak akan ikut campur di dalam keyakinan iman saudara. Udah Pak Yepa, jangan sedih. Cukup Yesus yang sedih Pak Yepa. Oke Pak Yepa, bentar Pak Yepa. Ya. Karena ini 1 Korintus 12 ayat 3, karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata oleh Roh Allah dapat berkata terkutuklah Yesus. Nah ini justru semakin memperkuat bahwa memang Roh Kudus dan iblis itu sama, karena Paulus juga mengatakan Yesus itu terkutuk dalam Galatia 3:13. Iya kan? Dalam Galatia 3:13 Paulus mengatakan bahwa terkutuklah orang yang digantung di kayu salib, sebab ada tertulis terkutuklah orang yang digantung di kayu salib. Nah dari itu kan jelas berarti. Padahal di situ dikatakan 1 Korintus 3 itu tadi, karena aku mau meyakinkan
kamu bahwa tidak ada seorang yang berkata oleh Roh Allah dapat berkata terkutuklah Yesus, ya berarti kalau Paulus mampu mengatakan Yesus terkutuk, berarti yang merasuki Paulus sehingga dia mengatakan Yesus terkutuk, Yesus Tuhan, itu ya iblis. Jadinya begitu, Pak. Jangan begitu, Sugi. Kau melintir lagi, Kok melintir gimana sih, Pak? Iya. Orang ayatnya begitu kok. Melintir, coba kau. Pak Yepa, ada yang saya pelintir ayat itu tadi. Ya, pelintir. Saya tanya sama Pak Yepa. Bentar, Pak. Paulus kutip Perjanjian Lama. Kau ini Betul. Iya, Betul, di dalam Ulangan 21 ayat 23. Iya, ya. Terus kenapa? Memang dia bilang Paulus untuk bentarlah, Pak. Paulus ingin mengatakan Yesus itu terkutuk dengan cara mengutip Ulangan 21 ayat 23. Itu dia. Makanya dikutip di dalam Galatia 3:13 gitu loh. Nah, terus maksud Paulus apa? Kalau bukan itu ke Yesus. Di dalam Galatia 3:13 maksud Yesus apa? Maksud Paulus apa coba? Tidak ada. Hah? Baca Paulus dulu dong. begitu. Kau yang ngomong begitu. Jangan kenapa coba dibaca coba kau baca, kenapa kau ke Alkitab? Urus itu ke orang kamu. Ini saya disuruh tanya sama Pak siapa Yeva. Apa sih? Kalau tantrum, kalau emosian, gak usah naik, Pak. Gak usah naik. Kita diskusi. Takut open cam, debat sama saya open cam, ayo. Takut. Open cam. Ngapain open cam? Lihat muka kau itu jijik kok. Debat. Gak usah nyerang pribadi kalau nggak bisa. Nggak ada kau argumen. Nyerang pribadi dari tadi kau. Udah turunin, orang kayak gini nggak ada gunanya, turunin bang. Turunin. Kenapa? Biar saya dialog. Udah. Orang tantrum, emosian, nggak ada gunanya kita pelihara. Untuk apa? Enaknya sama Pak Harifa nih, Pak Yeva nih. Ya, jadi Paulus mengatakan itu. Sementara di 1 Korintus 12 ayat 3 itu, di situ karena aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang dapat berkata oleh Roh Allah, dapat berkata terkutuklah Yesus. Kok Paulus bisa mengutuk Yesus? Berarti bukan Roh Allah yang ada pada diri Paulus. Bahkan di dalam Galatia 16 ayat 6 Galatia Kisah Para Rasul 16:16 itu roh tenung atau roh iblis yang mempromosikan Paulus. Jalan. Ya Pak Sugi, tentang Galatia 3 ayat 13, 1 Korintus 12 ayat 3 itu pertanyaan yang udah sering didiskusikan Pak Sugi, dan saya sudah menjawab, sudah banyak kali saya menjawab, dan itu pertanyaan-pertanyaan itu kan sudah lama dipertanyakan. Saya sudah menjawab waktu itu dengan lengkap, tapi kalau pada saat ini ditanyakan lagi, ya oke lah deh, jawab aja. Di dalam Galatia 3 ayat 13, seperti pernyataan dari teman saya tadi, bahwa itu adalah nubuatan tentang Yesus di dalam Ulangan 21-23. Setuju Pak Sugi? Setuju. Kalau bukan masalah setuju dan tidak setuju, Pak. Karena kalau saya setuju berarti saya mengakui Yesus itu disalib, padahal saya nggak percaya Yesus disalib. Ya, tetapi jangan ke sana. Kita akan bicara tentang apa yang dikatakan ayat ini. Bukan jangan saya tanya saya setuju atau tidak. Apakah Paulus mengutip Ulangan 21 ayat 23? Iya, untuk menyatakan bahwa Yesus terkutuk. Iya. Artinya itu adalah satu nubuatan tentang Yesus, itu yang dikatakan oleh Paulus. Itu bukan nubuatan, Pak. Itu bukan nubuatan. Itu adalah pernyataan bahwa orang yang disalib itu terkutuk. Bukan cuma Yesus, siapapun yang disalib dia terkutuk. Gitu loh. Bukan cuma Yesus itu. Itu bentuknya umum, bukan mengkerucut kepada Yesus, tidak. Coba dibaca yang benar itu.
Ulangan apa itu? Ya, jangan ada mayat tergantung di hari Sabat. Sebab Tuhan tanah yang diberikan oleh Tuhan Allahmu akan menjadi terkutuk tuh. Itu tidak berbicara kepada Yesus itu sebenarnya. Itu berbicara secara umum. Cuma kebetulan dalam keyakinan Paulus Yesus itu kan disalib. Sehingga Yesus itu dikategorikan orang yang terkutuk karena dia mati di tiang salib. Begitu loh, Pak. Ya, oke. Jadi dalam 1 Korintus 12 ayat yang ketiga, itu pernyataan sekali lagi sesuai dengan konteks. Konteks di situ bicara tentang rupa-rupa karunia tetapi satu roh. Jadi kalau kita mempunyai roh Tuhan dalam karunia itu akan menyatakan. Itu bukan hanya perkataan, tetapi pernyataan yang kita tidak akan menyatakan dalam bentuk apapun. Mengatakan Yesus itu terkutuk. Tetapi yang mengatakan Yesus itu terkutuk, jadi kata terkutuk sini bukan hanya satu perkataan kutuk, tetapi pernyataan. Jadi ada kata-kata yang tersirat terkutuk itu, berarti itu bukan dari roh Tuhan. Kemudian Bapak bertanya, gimana dengan Galatia 3:13? Kita kembali pembahasan dalam Galatia 3:13. Galatia 3:13 ini menceritakan tentang hukuman. Kita dibenarkan oleh karena iman. Di situ ada perbandingan tentang hukum iman dan hukum Taurat. Hukum Taurat itu di dalam pengaplikasiannya itu sebenarnya tidak mampu untuk membawa manusia kepada kesempurnaan. Kenapa? Kalau hukum Taurat ada yang namanya korban penghapus salah. Bahkan ada 5 macam korban. Dan di dalam penjelasan ini kan ada korban penghapus dosa, bagaimana abu itu harus dibawa di luar Yerusalem. Itu gambaran tentang Yesus itu. Itulah yang dikatakan menjadi kutuk. Karena itu berhubungan dengan ibadat dalam tata cara Yudaisme, itulah hukum Taurat. Yesus mengambil kutuk itu sehingga kita tidak lagi melakukan ibadat yang lama dengan mengorbankan korban binatang. Karena korban domba, binatang itu mustahil dapat menghapus dosa. Tapi ada darah yang mahal sebagai bentuk pengorbanan. Walaupun artinya dia menjadi kutuk, memikul kutuk yang sebenarnya yang kita tanggung. Kutuk yang kita tanggung harus ada pengorbanan. Kalau dalam tata cara ibadah Yudaisme, dalam peribadatan itu harus ada korban darah. Binatang namanya. Tapi itu mustahil dapat mengampuni dosa. Tapi ada, mereka melakukan salah harus dengan ibadat itulah membawa korban. Dikorbankan lembu kalau orang yang kaya. Kalau orang yang berkecukupan dikorbankan domba. Dan kalau orang miskin dikorbankan burung tekukur atau burung merpati, Bang. Jadi itu berhubungan. Jadi itu penjelasan yang lengkap. Dan Rasul Paulus menjelaskan tentang bagaimana hukum iman, bagaimana hukum Taurat itu. Sehingga Yesus dikatakan menjadi kutuk, tetapi bukan dikatakan terkutuk. Jangan nangis, Bang. Bang, jangan nangis. Kalau jelasin jangan nangis. Jangan nangis. Oke, saya komentari ya, Pak ya. Tadi Anda mengatakan bahwa hukum Taurat itu tidak membawa kesempurnaan. Sayangnya Anda nggak pakai dalil gitu kan. Ada ayatnya, tapi sabar, gantian. Nanti saya tunjukkan. Ya, apakah Yesus mengajarkan itu? Tidak. Ketika ada orang kaya bertanya kepada Yesus, Anda lihat dalam Lukas 18 ayat 18 sampai 24 ataupun di dalam Matius 19 dari ayat 16 dan seterusnya. Itu ada orang kaya bertanya begini, guru yang baik, perbuatan apa yang harus aku lakukan supaya mendapatkan hidup yang kekal? Kata Yesus, mengapa kamu berkata aku baik? Tidak ada yang baik, ya kecuali hanya Tuhan saja. Jika kamu ingin mendapatkan hidup yang kekal, apakah kamu tidak tahu perintah Tuhan? Hukum Taurat tentunya. Jangan membunuh, jangan bersaksi dusta, hormati orang tuamu, kasih sesamamu. Ya, seperti kamu mengasihi dirimu sendiri.
Dijawab oleh orang kaya itu. Oh, hal itu sudah aku lakukan sejak masa mudaku. Oh, kalau begitu kurang satu lagi kalau kamu ingin sempurna. Nah, ini kata Yesus. Matius 19 Anda baca. Kurang satu lagi kalau kamu ingin sempurna, kata Yesus. Percaya aku disalib. Oh, tidak, Pak. Yesus nggak pernah mengajarkan supaya kita sempurna di dalam pengabdian kepada Tuhan. Percaya penyaliban. Yesus nggak pernah mengajarkan itu. Atau percaya aku disalib, kamu masuk surga. Yesus nggak pernah mengajarkan itu. Apa yang dikatakan oleh Yesus kepada orang kaya itu? Kalau kamu ingin sempurna, ya, selain kamu melakukan pekerjaan-pekerjaan tadi, jangan membunuh, jangan bersaksi dusta, hormati orang tuamu, kasih sesamamu seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Ya, kurang satu lagi. Kalau ingin sempurna apa? Jual segala yang kau miliki, kemudian kau bagi-bagikan kepada orang miskin. Maka kamu akan mendapatkan harta di surga. Percaya aku disalib, kamu akan dapat harta di surga. Enggak, Yesus nggak mengajarkan itu. Ya, maka kamu akan mendapatkan harta di surga dan setelah itu ikutlah aku. Tetapi karena orang kaya itu sangat mencintai hartanya, orang kaya itu pergi dalam keadaan sedih. Lalu apa kata Yesus? Lihat, lebih mudah unta masuk ke lubang jarum daripada orang kaya masuk surga. Satu. Yang kedua, Anda mengatakan hukum Taurat itu kayak nggak penting sekali. Bahkan nggak membawa manusia ke dalam kesempurnaan. Bahkan kata Yesus dalam Matius 5 ayat 17 sampai ayat 20 itu. Jangan kamu sangka aku datang ke dunia untuk melenyapkan hukum Taurat dan kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakan, melainkan untuk menggenapi. Hukum Taurat tidak akan dilenyapkan hingga langit dan bumi lenyap. Satu iota, satu titik pun hukum Taurat tidak akan dilenyapkan hingga semua terjadi. Barang siapa menghilangkan satu titik saja dari hukum Taurat, kemudian mengajarkan kepada orang lain, dia tidak bisa masuk surga. Dan barang siapa yang mengajarkan hukum Taurat kemudian mengajarkan kepada orang lain, maka kamu akan menduduki kerajaan tertinggi dari dalam kerajaan surga. Apabila kehidupan keagamaanmu tidak lebih benar daripada kehidupan keagamaan orang Farisi dan ahli Taurat, kamu tidak bisa masuk surga. Bagaimana kehidupan keagamaan orang Farisi dan ahli Taurat? Matius 23 ayat 2, ayat 3, ayat 4. Yesus berpesan.